Ini gila ya, benar-benar gila. Korupsi di PT Timah. PT Timah itu sendiri adalah BUMN milik negara. Dan nilai kerugian negara itu sebesar 271 triliun. Belum. Nih. Yang kayak gini nih, bikin para koruptor nggak ada kapok-kapoknya. Sebab itu kalau kita ini banyak kekayaan, ya kaya raya, jangan suka pamer, suka flexing, ya dikit. Sering kali terjadi di Indonesia, banyak orang kaya palsu dijadikan inspirasi. Inilah orang-orang yang sukses, yang wajib kita contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di negara lain, orang pamer harta, orang pamer kekayaan itu pasti akan dipanggil oleh pihak daripada pemerintah di negara tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Apakah harta kekayaannya itu didapatkan dengan secara benar. Beda dengan di negara kita, orang pamer harta, pamer kekayaan justru malah akan dipuja-puja dan akan dijadikan inspirasi. Itu sudah menjadi hal yang biasa di negara kita. Memang agak lain ya kadang-kadang negara kita ini. Orang yang korupsi, orang yang pamer kekayaan justru malah sering dijadikan inspirasi. Padahal kekayaannya tersebut belum tentu didapatkan dengan secara benar. Pada faktanya, harta yang dimiliki itu dari sumber kekayaan yang secara tidak benar. Dan ini sering terjadi berulang kali terus di Indonesia. Dan akhir-akhir ini yang ramai diperbincangkan, yang viral, korupsi 271 triliun. Wow, bukan kaleng-kaleng memang korupsinya. Di negara lain, orang itu pada menyembunyikan hartanya ya. Tapi kalau di negara kita tercinta, orang itu selalu pamer harta. Seolah-olah dia jadi sultan, seolah-olah dia jadi crazy rich. Ingin dipuja-puja, ingin dijadikan inspirasi. Tahu-taunya harta yang dimiliki semua hasil korupsi. Lalu bagaimana bang tanggapan para netizen? Sebagian netizen ada yang cerdas, sebagian netizen ada yang kurang cerdas. Yang kurang cerdas berkomentar sedemikian. Yang sabar ya Mbak Sandra Dewi, semoga masalah suaminya cepat terselesaikan. Ini ujian, ini cobaan. Kadang-kadang tak habis pikir ya dengan pola pikir netizen. Sudah tahu jelas-jelas suaminya Sandra Dewi ini korupsi. Kok malah dibela, malah didoain. Yang bikin terkejut lagi ya, yang bikin shock lagi. Kan Sandra Dewi dipanggil, diperiksa. Sandra Dewi siap gini, sambil senyum, sambil minta didoakan. Semoga masalahnya cepat terselesaikan. Dan katanya jangan buat video yang bukan-bukan. Ini hanya terjadi di Indonesia ya. Kalau korupsi di luar negara itu, cara memperlakukannya itu benar-benar agak ketat. Dan sang pelaku pun tidak bisa tersenyum. Seolah-olah wajahnya ketakutan. Beda dengan pelaku korupsi di Indonesia, wajahnya masih bisa senyum. Dan masih bisa melambaikan tangan. Seolah-olah tidak merasa berdosa. Seolah-olah tidak merasa bersalah. Aneh tapi nyata. Berikut komentar netizen soal kasus 271 triliun. Dan kira-kira hukumannya itu berapa tahun? Mari kita simak bersama-sama. Semoga video ini juga bisa menjadi pengajaran kita bersama-sama. Janganlah kita mencuri yang bukan menjadi hak kita. Nah ini konten saya buat untuk edukasi, informasi, dan diskusi, bukan untuk memojokkan siapapun. Nah ini buat Kodenis ini suka kaget-kaget ya orangnya. Nggak usah kaget-kaget lah, manusia memang begitu, suka pencitraan ya. Pura-pura begini, pura-pura begitu, padahal nggak begitu ya.
Nah ini masalah-masalah seperti ini itu nggak usah terlalu terkaget-kaget, biasa aja ya. Sebab itu kalau kita ini banyak kekayaan ya kaya raya, jangan suka pamer, suka flexing ya, dikepoin oleh banyak orang ya. Dari mana tuh duitnya, dari mana tuh anunya perolehannya, lalu pajaknya sudah bayarnya sesuai apa enggak dan sebagainya ya. Kalau di Tiongkok itu orang-orang kaya, artis-artis, selebritis dan sebagainya, pejabat, nggak berani flexing mereka, ya. Kalau mereka hartanya nggak bener, ya. Tapi kalau yang flexing itu boleh, di Tiongkok boleh kok pamer harta, boleh. Asal dia sudah bayar pajak sesuai, perolehannya bisa dipertanggungjawabkan, ya. Di Tiongkok ini sekarang susah mau nakal-nakal karena apa? Semuanya diawasin dan semuanya uangnya juga sudah aliran dananya digital, susah untuk sembunyi ya. Karena mereka sudah pakai cashless ya di sana. Nah, pelajarannya adalah apa teman-teman ya? Kita kalau sebisa mungkin mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan cara yang baik ya. Cara yang benar, cara yang tidak merusak lingkungan dan perolehan itu diperoleh secara etis dan legal dan pajaknya dibayar sesuai ya. Dan kalau Tuhan memberikan kita kelebihan rezeki, jangan suka dipamer-pamerin ya. Beli baju branded yang gede gitu ya, logonya gede dipamerin ya. Terus kemudian naik pesawat pribadi dan sebagainya. Nggak perlulah ya. Orang tahu kita kaya nggak usah terlalu sampai dipamerin begitu, menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, kalau suka-suka pamer begitu biasanya nanti dikepoin ya pajaknya, perolehannya ya. Kalau bermasalah kita kena masalah hukum nanti itu ya. Jadi semoga kasus-kasus ini bisa kita jadiin pelajaran yang terbaik ya. Perolehan harta kita harus benar ya, bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat ya, dan kemudian pajaknya harus dibayar sesuai itu supaya nggak ada masalah. Itu aja deh ya. Setuju, Terima Mas. kasih teman-teman semuanya yang merasa konten bermanfaat, boleh bagi-bagi, posting ulang. Setiap negara punya aturan yang berbeda-beda dan tentunya juga sangat ketat untuk di negara lain. Kalau di Indonesia ya mudah-mudahan aturannya juga diperketat lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan saya ini seorang TKI yang tinggal di Malaysia dan saya juga sering cerita-cerita dengan sahabat-sahabat saya yang di Malaysia. Ini kalau kurang betul, coba sahabat-sahabatku daripada Malaysia tolong dibetulkan ya. Di Malaysia saja sahabatku semua, kalau ada misal kata orang beli mobil secara cash, kemudian orang tersebut itu tidak punya usaha apa-apa atau tidak punya istilahnya apa ya, penghasilannya kerjanya itu biasa-biasa, kemudian beli mobil secara cash, itu pun akan diperiksa loh. Kan super ketat kan di negara lain. Coba untuk sahabat-sahabatku daripada Malaysia, kalau info saya ini kurang betul, tolong dibetulkan. Sebab saya sering sembang-sembang ya dengan kawan-kawan saya daripada Malaysia. Kalau di Malaysia beli mobil cash, kiranya penghasilan kamu itu tidak seberapa, maka kamu akan diperiksa dan akan ditanyakan dapat uang dari mana. Wow, super ketat ya. Nah, lalu bagaimana tanggapan netizen soal kasus korupsi 271 triliun yang ada di Indonesia? Bahkan sang pelaku pun sangat tenang dan begitu biasa-biasa aja, merasa tidak bersalah ya kalau saya lihat dari televisi, dari videonya. Di negara lain, kalau orang sudah terkena kasus seperti ini, mereka wajahnya itu takut loh dan sangat tegang. Tapi di negara kita biasa santai. Bahkan istrinya pun saat diperiksa siap melambaikan tangan sambil tersenyum, sambil gini. Ya Allah. Harapan saya mudah-mudahan hukuman bagi para korupsi yang ada di Indonesia itu benar-benar diadili seadil-adilnya supaya mereka tidak melakukan perbuatan yang merugikan negara dan juga tentunya menyengsarakan rakyat. Yuk kita simak komentar netizen soal kasus korupsi 271 triliun. Belum. Nih. Yang kayak gini nih,
bikin para koruptor nggak ada kapok-kapoknya, ya. Betul, Mbak. Kasus korupsi nih Mbak Dewi Sandra, ya. Bukan gosip atau promoin sinetron atau film lu, bukan. Ya, nggak seharusnya lu kasih gini-gini, dada-dada, senyum-senyum kayak Putri Indonesia gitu, Santuy ya. kayak Miss World gitu ya. Habis itu Santuy sangat. minta didoain. Minta didoain apa, Mbak? Hah? Minta didoain biar cepat-cepat jadi tersangka juga. Maksud gue tuh kayak gini loh, Mbak Sandra Dewi. Kan suami Anda lagi terjerat kasus korupsi merugikan negara 271 triliun, Mbak. Oke, kalau itu nggak banyak menurutmu, Mbak. Ya, karena kamu kan udah biasa megang-megang triliunan gitu. Tapi, Mbak, itu duit negara, Mbak. Terus kamu dengan enaknya datang ke Kejagung menjalani pemeriksaan sebagai saksi, belum jadi tersangka nih. Dada-dada, kayak Miss Universe. Sambil gini pula. Doain ya. Aku tahu kok Sabar, sebelum Mbak, kamu sabar. datang ke Kejagung kamu tuh pasang mental baja, Mbak. Tapi Mbak, kamu tuh harus sadar kasus ini itu kasus gede. Kasus yang lu apa ya, kayak muka lu tuh kayak dipasang teong, tau gak sih? Kayak ada teong. Itu teongnya seluruh masyarakat Indonesia tuh lagi di muka lu. Ngerti nggak? Itu bisa nggak diibaratkan? Masa lu senyum-senyum gitu, seenggaknya pasang muka menyesal. Ya, jangan dada-dada, jangan minta didoain, Mbak. Ya Allah, gua nggak tahu deh. Gua nggak tahu, bilangnya orang baik banget ini orang. Tapi gue lihat sih kayak nggak tahu diri. Seputih apapun hati lu, Mbak, semalaikat apapun hati lu juga harus empati ke masyarakat yang udah benci lu gitu loh. Benci sama suami lu gitu. Karena kasus korupsi ini nggak kayak gitu, Mbak, ya. Seenggaknya lu pasang muka sedih, muka yang menyesal ya, muka menyesal gitu. Jangan juga acting, Mbak. Tahu kok Anda itu jago acting. Maksudnya muka pasang begini ke, menunduk ke, atau apa ke gitu, atau minta maaf minimal. Minta maaf. Enak banget gitu ya. Habis makan uang rakyat gitu ya sama suami, berfoya-foya sama suami pakai uang rakyat gitu ya kan. Betul Terus sekali. terkena kasus, mungkin dia mikirnya Allah paling juga di penjara suami gue berapa tahun, habis itu bebas lagi. Harta kan masih banyak tersimpan di luar negeri sono. Jadi Betul aman banget. lah. Setelah ini berlalu, ya udahlah pasti aman gitu. Terus mungkin juga dalam pikirannya kayak gini, alah gue kasih berapa miliar juga sama penegak hukum juga udah aman gitu kan. Bukti-bukti juga disembunyiin aja, gampang lah. Gitu mungkin ya, makanya dia senyum-senyum semeringah gitu sambil minta doa. Mbak, sini saya doain, Mbak. Ya Allah, ini lagi bulan puasa, ya Allah. Semoga orang ini jadi tersangka juga. Semoga Amin. pihak kepolisian, penegak hukum semuanya menghukum manusia-manusia rakus ini Amin. seadil-adilnya. Ya Allah, semoga ini orang masuk penjara. Semoga ini harta-hartanya pemerintah mampu merampas sampai nol pokoknya. Ya Amin. Allah, pokoknya hasil-hasil korupsinya semua dirampas ya Allah. Miskinkan ya Allah, miskinkan. Amin Mbak, ya Allah, saya Mbak. doain Mudah-mudahan Mbak, ya. semuanya aminkan. Amin, amin, Amin. amin. Amin, amin, amin. Amin Nggak ya jahat Rabbal sayang, alamin. Mbak. Kalian yang jahat. Kamu yang jahat. Suamimu Betul yang sekali. jahat. Semua pihak-pihak yang bergabung atau yang terlibat dengan korupsi-korupsi ini tuh jahat. Terus satu lagi, ini para netizen gue lihat ya di komentar itu pada ngebela dia. Ada juga beberapa yang kasihan sama dia. Hello, kasihan sama koruptor. Astagfirullahaladzim. Kasihan sama keluarga Kasihan sama koruptor. Mereka tuh berbuat makan uang rakyat itu dengan sadar, tahu nggak mungkin istrinya nggak tahu, nggak mungkin Sandra Dewi ini nggak tahu uang suaminya itu dari mana, tidak mungkin. Jadi dalam artian mereka melakukan korupsi ini itu semuanya atas kesadaran mereka sendiri, cuman karena merekanya Betul aja yang banget. emang binatang. Ngapain kalian Iya, Mbak. bela-bela? Kasihan ya ini, aku yakin kok dia juga itu tidak mau kayak gitu apa semuanya. Hei, tolong dong pakai logika gitu loh.
Boleh kalian Pakai logika berempati, ya tapi netizen. bukan sama koruptor, bukan sama Nah orang-orang itu yang dia. melakukan praktek-praktek korupsi. Kalau kalian Iya Mbak. terlalu kayak gitu, aku yakin koruptor di Indonesia itu makin menjadi-jadi gitu loh. Betul Undang-undang banget. perampasan aset kan buat koruptor ini tidak jalan. Ya udah, kita sebagai masyarakat Indonesia kasih mereka mental gitu loh. Kasih mereka mental. Biar apa? Biar Setuju. kita kasih hukum sosial gitu. Biar apa? Biar orang yang mau melakukan korupsi lagi ini buat mikir gitu loh. Mikir Betul gitu. banget. Jadi tolong Cerdas ya, Mbaknya. tolong ya, hati nurani kalian simpan buat orang yang betul-betul membutuhkan, bukan buat Bener koruptor banget. atau keluarga-keluarga koruptor. No, Betul, setuju. jangan pernah kasih hati, rasa kasihan kalian, belas kasihan kalian kepada orang-orang seperti itu. Kalau kalian bikin seperti itu, Indonesia tidak akan pernah bebas dari koruptor dan Indonesia bakal menjadi negara berkembang terus, nggak bakal pernah maju. Karena yang bikin negara kita terhambat buat maju itu ya para koruptor ini. Jangan ya kalian karena mereka good looking terus kalian mau membuka pintu maaf gitu loh dengan Nah membuat itu pembelaan dia. untuk orang-orang seperti ini. Bukan untuk Itu yang kasus sering korupsi aja terjadi ya, tapi untuk di kasus Indonesia. apapun. Kalau memang Betul banget. orangnya ini berbuat salah, jangan karena kalian lihat dia good looking terus kalian mau membela mati-matian. No, jangan. Coba teman-teman berpikir kritis tapi sehat ya. Jangan juga kritis tapi tidak Setuju. berisi. Guys, suaminya Sandra Dewi itu katanya disinyalir dapat 20 tahun penjara ya dan denda 1 miliar. Menurut kalian worth it nggak sih Waduh. dengan dia sudah membuat kerugian negara yang begitu besar, triliunan? Nggak worth it, ya, nggak worth it. walaupun tidak dipegang sendiri atau tidak dimakan sendiri, namun dialah salah satu dari ujung tombak dari ininya ya, Betul apa namanya, banget Mbak E. korupsi tersebut gitu loh. Nah, kalau menurut saya nih, apa sih kok cuman segitu gitu loh? Harusnya lebih berat lagi dong. Masa 1 miliar? 1 miliar itu anggap seperti 100.000 buat dia. Paham? Atau 1 juta lah buat dia gitu loh. Ya ampun, gak ada apa-apanya kali 1 miliar dibandingkan dia bertahun-tahun mengeruk uang negara gitu tanpa kita tahu. Hey, para penegak hukum, seharusnya undang-undang kalian itu diperbaharui semuanya. Harusnya orang yang melakukan korupsi itu dimiskinkan. Jangan cuma segitu, belum lagi potongan-potongan penjara nanti, potongan-potongan tahanan dan sebagainya. Delalah paling cuma 5 tahun dari 20 tahun itu. Kalau 1 miliar mah merem dong. Coba, secara istrinya aja sebagai seorang artis yang punya endorsement banyak, dia juga punya banyak duit dan sebagainya dari hasil pemberian selama jadi istri dan sebagainya. Iya dong, 1 miliar mah aduh, jual tas Hermenya aja udah ketutup kali. Mau heran, tapi memang faktanya seperti itu yang terjadi di Indonesia ya. Ini kadang-kadang buat kita rakyat biasa makin tak habis pikir memikirkan nasib negara kita yang sering dirugikan oleh para ulah koruptor. Dan hukumannya juga tak sebanding dengan apa yang diperbuat. Yang buat saya kesal juga, ada pula netizen yang mendoakan untuk sabar dan tabah. Ya Allah, di negara tetangga ya, di negara tetangga saja, di Malaysia, kita nggak usah jauh-jauh mencontoh negara yang jauh. Kita mencontoh negara yang ada di dekat kita saja, dekat saja. Ya kan, tak perlu jauh-jauh dan tak perlu gengsi. Di negara tetangga ini, menurut cerita dari teman-teman saya di sini, kalau beli apa-apa kiranya barang tersebut mewah, terus kita beli dengan secara cash dan dilihat dari penghasilan kita itu biasa-biasa aja, tiba-tiba kita beli barang yang mewah dengan uang cash itu bisa bermasalah loh, dan akan diperiksa. Sebegitu ketat kan aturan di negara tetangga kita. Tapi di negara kita
Kalau ada orang yang flexing, terus pamer kekayaan, entah kekayaannya tersebut dari mana, justru orang-orang seperti itu yang suka flexing-flexing dijadikan inspirasi, diundang ke sana kemari, diinterview. Padahal faktanya itu harta ternyata bukan didapat dari cara yang benar. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di negara manapun ya. Kita doakan saja tidak terjadi di negara manapun. Mudah-mudahan negara-negara yang ada di seluruh dunia itu bebas dari korupsi. Cukup sekian, semoga video ini juga bisa menjadikan pembelajaran kita bersama-sama. Janganlah kita mengambil harta yang bukan untuk hak kita. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini juga bisa menjadikan hiburan dan pembelajaran bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silakan ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Sudah saya turuti permintaan sahabatku semua. Bang, bahas kasus korupsi 271 triliun. Bagaimana komentar netizen? Udah aku turutin ya. Kira-kira bahas apa lagi? Coba tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.